Oke, vitamin-like compound atau zat-zat yang menyerupai vitamin. Ini kita review lagi ya, karakteristik vitamin yang sudah kita pelajari di sebelum UTS. Bahwa karakteristik vitamin, pertama mereka adalah komponen alami dari makanan. Biasanya tersedia di dalam makanan dalam bentuk jumlah yang kecil, dan mereka sangat penting untuk fungsi-fungsi fisiologis tubuh seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme. Dan ketika kita kekurangan atau ketika kita tidak mengkonsumsi vitamin dalam jumlah yang cukup dari makanan, maka hal tersebut akan menyebabkan tanda-tanda defisiensi. Di sini ada beberapa tanda defisiensi vitamin yang dirangkum. Contohnya vitamin A bisa menyebabkan seroftalmia, gangguan penglihatan, meningkatnya kasus kematian pada anak-anak dan ibu hamil. Kemudian folat defisiensinya menyebabkan anemia megaloblastik, neural tube defects, kobalamin menyebabkan megaloblastik, jadi sama seperti folat. Tiamin defisiensinya menyebabkan beriberi. Kemudian riboflavin defisiensinya menyebabkan kelelahan, disfungsi pada otak, dan gangguan penyerapan zat besi. Niacin kekurangannya menyebabkan defisiensi berupa pellagra. Ciri-cirinya gejalanya berupa dermatitis, diare, demensia atau pikun, dan kematian. Kemudian B6, vitamin C menyebabkan scurvy, pendarahan, kemudian rawan terkena penyakit infeksi, dan anemia. Terakhir, vitamin D kekurangannya menyebabkan rickets, osteomalacia, osteoporosis, dan kanker kolorektum. Kita masuk ke vitamin-like compound atau zat-zat yang mirip dengan vitamin. Seperti yang kita tahu, vitamin itu didapatkan atau ditemukan, kalau dari sejarah-sejarahnya vitamin, mereka tuh didapatkan ketika beberapa peneliti sudah menemukan dari sejumlah studi eksperimental yang cukup banyak, untuk kemudian membuktikan bahwa zat-zat ini kalau sampai tubuh kita kekurangan akan menyebabkan defisiensi, gejala-gejala defisiensi. Nah, sepanjang perjalanan dalam penemuan vitamin tersebut, ditemukan pula zat-zat yang cara kerjanya mirip vitamin. Mereka sama manfaatnya seperti vitamin, mirip gitu ya, dan ditemukan juga pada saat proses penemuan vitamin itu. Tetapi dia tidak memiliki karakteristik yang mirip vitamin, misalnya tidak menyebabkan tanda-tanda defisiensi ketika kekurangan. Nah, zat-zat yang seperti ini disebutnya vitamin-like compound, atau ada beberapa orang menyebutnya vitamin-like factor. Intinya zat-zat atau komponen yang menyerupai vitamin. Untuk sumber bacaan Anda bisa menggunakan referensi ini, vitamin-like factor. Silakan dicari di Google. Ini buku di chapter 19 karangannya COMBS pada tahun 2017. Ini outline yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 4 jenis vitamin-like compound yang akan kita pelajari. Ada kolin, karnitin, myoinositol, dan ubiquinon. Pertama, kolin. Kolin ini penyusun membran sel, kemudian prekursor neurotransmitter, kemudian bermanfaat juga sebagai donor metil dan mediator dalam metabolisme lemak. Kolin dalam siklus metabolismenya terdapat dalam 3 bentuk. Pertama, kolin itu sendiri, strukturnya seperti ini. Kemudian asetilkolin, ada gugus CO di sini. Kemudian ada fosfatidilkolin, ada gugus fosfat di sini. Ada juga yang disebut dengan sphingomyelin. Nah, ini adalah gambaran dari siklus metabolisme kolin. Di sini perhatikan yang saya berikan highlight warna kuning. Jadi kolin secara umum metabolismenya dia akan disimpan dalam bentuk fosfatidilkolin, sekitar 95% dari total kolin yang ada di dalam tubuh disimpannya dalam bentuk fosfatidilkolin,
dan menjadi salah satu komponen fosfolipid terbesar di membran sel kita. Jadi membran sel kita itu kan terdiri atas fosfolipid ya. Fosfolipid itu yang memiliki struktur hidrofilik dan hidrofobik. Kalau dalam hal ini, fosfatidilkolin hidrofiliknya berupa kolin. Kemudian hidrofobiknya adalah asam lemak. Ini seperti ini bentuk fosfolipid. Nanti ada lagi yang disebut fosfatidilmetiletanolamin, fosfatidilimetyletanolamin, fosfatidilserin, ini juga adalah fosfolipid. Kemudian dalam siklusnya juga kolin dimetabolisme menjadi asetilkolin, di mana asetilkolin ini adalah salah satu jenis neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang mengirimkan sinyal atau sinaps dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain di dalam sistem sel saraf pusat. Atau kalau di dalam saraf perifer, neurotransmitter ini yang menghantarkan sinyal dari saraf pusat ke saraf perifer, sehingga kita bisa refleks melakukan gerakan-gerakan yang kita inginkan. Kita ingin menulis, kita ingin garuk-garuk kepala, kita ingin menutup mulut, kita ingin melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan anggota gerak kita. Itu adalah peran asetilkolin di sistem saraf perifer. Jadi ini manfaat utama dari fosfatidilkolin ya, tadi terlewat di sini. Jadi fosfatidilkolin pertama-tama fungsi utamanya adalah sebagai komponen fosfolipid penyusun membran sel. Jelas ya, karena ada struktur hidrofilik dan hidrofobiknya. Kemudian sel signaling. Jadi masing-masing sel, setiap sel yang ada di dalam tubuh kita itu berkomunikasi satu sama lain. Untuk mentransfer zat gizi, untuk mentransfer mineral, untuk mentransfer ion, itu yang disebut dengan sel signaling. Kemudian fosfatidilkolin juga adalah komponen utama VLDL atau very low density lipoprotein, atau lipoprotein yang bentuknya paling besar, yang dia fungsinya untuk mentransportasikan lemak keluar dari hati. Kemudian fungsi yang lain dari fosfatidilkolin adalah sebagai donor metil. Fungsi kolin pertama sebagai pembentuk fosfolipid. Dalam hal ini fosfolipidnya berupa fosfatidilkolin, disingkatnya PC, atau bahasa lainnya lecitin. Kalau kalian sering melihat suplemen lecitin itu sebenarnya fosfatidilkolin. Kemudian fungsi lainnya adalah mencegah akumulasi lemak di hati sebagai komponen utama penyusun VLDL, sehingga lemak yang berlebih di hati hasil metabolisme lemak dan hasil metabolisme zat gizi yang lain bisa dibawa ke jaringan perifer. Kemudian merangsang peredaran dengan cara merangsang peredaran dalam sistem limfatik dan meningkatkan penggunaan asam lemak di hati. Jadi dia yang mengontrol kadar lemak di hati, makanya dia disebut juga lipotropic factor. Kemudian kolin juga merupakan prekursor dari asetilkolin. Asetilkolin ini adalah sebuah neurotransmitter. Fungsinya untuk mentransmisikan sinyal untuk diteruskan antara sel-sel yang berdekatan. Akibatnya jika terdapat gangguan di dalam produksi asetilkolin, maka gangguannya bisa berupa kerusakan sel otak atau penyakit Alzheimer. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai donor metil. Donor metil ini kaitannya dengan sintesis basa nitrogen. Masih ingat ada basa nitrogen purin dan pirimidin? Itu kaitannya dengan sintesis DNA. Nah ini tadi kan kita ngomongin VLDL ya. VLDL itu very low density lipoprotein, HDL itu high density lipoprotein, kemudian LDL ini low density lipoprotein. Jadi sebelum sampai LDL itu namanya VLDL, kemudian berubah jadi IDL. Kalau IDL itu intermediate density. Jadi mereka itu berbeda massa jenisnya antara VLDL, HDL, LDL, dan IDL itu berbeda massa jenisnya. Yang paling besar ukurannya itu VLDL. Dan VLDL serta LDL ini kadang menjadi indikator
kadar kolesterol darah yang menunjukkan seseorang mengalami dislipidemia atau tidak. Karena LDL ini membawa lemak ke jaringan perifer, artinya membawa lemak ke pembuluh darah, sehingga kalau dia jumlahnya terlalu banyak, tentu akan menimbulkan endapan-endapan lemak di sekitar pembuluh darah, di dalam pembuluh darah, spesifiknya di dinding. Jadi LDL ini menjadi indikator, dari situlah dia menjadi indikator. Nah, apa sebenarnya VLDL itu? VLDL itulah yang membawa lemak keluar dari hati. Hati itu kan tempat metabolisme lemak ya. Kalau misalnya lemaknya terlalu banyak menumpuk di hati, bisa terjadi hepatosteatosis atau penumpukan kadar lemak di hati. Makanya kadar lemak di hati ini harus dikontrol. Kalau dia sudah terlalu banyak, kemudian metabolit zat gizi lainnya juga banyak, maka dia harus ditransportasikan keluar dalam bentuk VLDL. Nah, yang merangsang pembentukan VLDL ini, bukan merangsang ya, tapi salah satu penyusun VLDL ini adalah fosfatidilkolin. Baru kemudian VLDL diubah menjadi IDL, diubah menjadi LDL, dan inilah yang masuk ke dalam jaringan perifer. Kecukupan kolin untuk orang dewasa, angka kecukupannya 425 mg kolin per hari. Kemudian ibu hamil 450 mg kolin per hari. Ibu menyusui lebih tinggi 550 mg kolin per hari. Kemudian salah satu sumber kolin yang tinggi adalah kuning telur, dia mengandung kurang lebih 100 mg kolin per butir. Dan ada upper levelnya, jadi ada limit konsumsi kolin per hari, tidak boleh terlalu berlebihan. Ambang batas konsumsi kolin per hari adalah 16-20 gram. Nah, ini contoh sumber-sumber kolin, ada hati, kemudian sereal gandum utuh, kemudian telur, ikan, daging steak, salmon kaleng, kemudian biji-bijian, dada ayam, dan brokoli atau kol. Nah, kemudian yang kedua adalah vitamin like compound-nya yang disebut dengan karnitin. Pasti sudah sering dengar ya, karnitin itu ada di salah satunya di karnitin itu seperti yang kita sering dengar ya, mungkin kalian sudah familiar dengan salah satu jenis brand susu yang mempromot dia bisa membentuk massa otot cepat gitu ya. Dia mengandung L-karnitin. Apa sih sebenarnya L-karnitin atau karnitin itu? Karnitin itu adalah sebuah compound yang dia akan fungsinya sebagai transporter atau mentransportasikan asam lemak rantai panjang. Ingat ya, hanya asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid CFA dari sitosol itu cairan sel, sitoplasma, ke mitokondria. Jadi kan pusatnya metabolisme zat gizi itu kan di mitokondria. Nah, dalam keadaan normal, tubuh dapat menghasilkan karnitin dalam jumlah cukup karena dia disintesis dari asam amino lisin. Tapi akan menjadi masalah kalau konsumsi lisinnya rendah, karena lisin itu adalah salah satu jenis asam amino pembatas juga. Kemudian biosintesis karnitin atau sintesis karnitin terutama terjadi di hati dan ginjal. Karnitin disintesis selain dari lisin, dia juga disintesis dari asam amino metionin. Dari lisin tadi, kemudian trimethyllisin dibentuk menjadi butyrobetain, lalu dihidroksilasi menjadi karnitin. Karnitin yang dibentuk kemudian keluar dan dari jaringan diserap oleh jaringan lain. Nah, ini bagaimana L-karnitin atau karnitin tadi bekerja atau berfungsi di dalam sel. Jadi ini adalah visualisasi sel, di mana yang putih ini adalah sitoplasma atau sitosol, yang merah muda ini adalah mitokondria. Nah, ini long chain fatty acid atau asam lemak rantai panjang yang kemudian dihidrolisis menjadi yang kemudian berikatan dengan CoA menghasilkan long chain acyl-CoA. Kemudian dari long chain acyl-CoA ini berikatan dengan suatu enzim
yang disebut dengan karnitin palmitoyltransferase. Di sini ada karnitin palmitoyltransferase 1. Di dalam mitokondria ada karnitin palmitoyltransferase 2. Oke, setelah tadi si long chain acyl CoA berikatan dengan kita singkat CPT1, CPT1 kemudian membuat L-karnitin bergabung ke dalam kompleks membentuk asil L-karnitin, kemudian masuk ke dalam mitokondria. Kemudian dengan bantuan karnitin palmitoyltransferase 2, terlepaslah tadi si asil CoA atau long chain asil CoA tadi. Baru kemudian dia di metabolisme atau dioksidasi atau dihidrolisis dengan menggunakan melalui proses beta oksidasi. Ini kan oksidasi lemak ya, untuk menghasilkan ATP atau energi. Dari beta oksidasi urutannya, kemudian masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian masuk ke respiratory chain atau electron transfer chain, dan kemudian menghasilkan ATP atau energi. Nah, apa kabar dengan L-karnitin tadi? L-karnitinnya akan kembali ke membran mitokondria untuk menangkap long chain acyl CoA yang lain. Jadi seperti ini siklusnya karnitin di dalam sel. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita kekurangan karnitin, maka si long chain fatty acid tadi akan menumpuk di sitoplasma. Nah, apa yang terjadi kalau si long chain fatty acid atau asam lemak rantai panjang tadi menumpuk di sitoplasma? Nah, itu efeknya bisa ke beberapa organ. Di sini dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki kadar plasma karnitin yang rendah atau kadar karnitin di otot yang rendah, kan karnitin tidak hanya di plasma tidak hanya di plasma, tapi dia juga banyak di sel otot. Kalau dia rendah level karnitinnya, maka akan terjadi akumulasi atau penumpukan lemak pada otot. Akibatnya apa? Kalau terjadi penumpukan lemak pada otot, bisa terjadi ensefalopati atau gangguan pada otak, kerusakan kerusakan otak, kemudian progressive muscular weakness atau pelemahan otak karena tadi lemaknya tidak dioksidasi, tidak dihidrolisis. Kemudian progresif dan terakhir kardiomiopati. Itu efeknya pada jantung karena otot kita kan menjadi lemah. Itu berpengaruh juga terhadap otot jantung sehingga jantung tidak bisa memompa darah dengan sempurna. Itu yang disebut dengan kardiomiopati. Nah, vitamin like compound yang kedua adalah myoinositol. Disebut juga PI atau fosfatidilinositol. Sama seperti fosfatidilkolin, fosfatidilinositol juga merupakan pembentuk membran sel. Dia berperan sebagai zat penyusun dari membran dan mendukung produksi eikosanoid dan signaling sel atau cell signaling. Myoinositol ini disintesis dari glukosa, sumber bahan pangannya dari buah, gandum, biji-bijian, hati, dan jagung. Kemudian penyerapannya dalam bentuk bebas melalui mekanisme transport aktif dan beredar di dalam darah sebagian besar dalam bentuk bebas. Setelah dia sampai ke jaringan, dia akan diubah menjadi fosfatidilinositol. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di slide yang sebelumnya, myoinositol adalah prekursor untuk eikosanoid. Eikosanoid ini adalah komponen bioaktif yang dikeluarkan dari membran sel sebagai turunan dari asam arakidonat. Jadi di dalam membran sel kita kan banyak lemak ya. Salah satu lemaknya adalah asam arakidonat yang berikatan dengan fosfolipid. Nah,
eikosanoid ini adalah penanda terjadinya inflamasi. Jadi ketika terjadi inflamasi pada membran sel, arachidonic acid tadi atau asam arakidonat menghasilkan beberapa komponen yang kita sebut dengan eikosanoid. Nah, akibatnya apa kalau eikosanoid dirilis atau dilepaskan? Maka akan terjadi tanda-tanda terjadinya inflamasi. Jadi tubuh kita bisa mendeteksi adanya inflamasi. Tandanya inflamasi bisa dalam bentuk kenaikan suhu, demam, pegel-pegel. Nah, itu adalah contoh fungsi eikosanoid di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada eikosanoid, tubuh kita tidak akan mendeteksi adanya inflamasi. Kalau tubuh kita tidak mendeteksi adanya inflamasi, sistem imun tubuh tidak akan bekerja. Jadi biar saja jaringannya terinfeksi gitu ya, tapi sistem imunitas tubuh tidak akan bisa mendeteksi untuk memperbaiki penyebab terjadinya inflamasi. Kemudian vitamin like compound yang selanjutnya adalah ubiquinon. Ubiquinon ini disebut juga dengan coenzim Q10. Ini juga suplemennya banyak ya di pasaran. Umumnya digunakan untuk klaimnya adalah untuk menurunkan berat badan. Atau ada juga yang klaimnya untuk memperindah kulit, memperbagus kulit ya. Karena ubiquinon ini atau coenzim Q10 ini adalah komponen yang bisa mendukung terjadinya elektron transport chain yang ada di mitokondria. Ubiquinon adalah metabolit yang normal dan dia merupakan zat esensial dari proses elektron transport yang berlangsung di mitokondria. Disebut juga coenzim Q10, dia merupakan komponen larut lemak. Ditemukan terutama pada organ yang membutuhkan banyak energi, misalnya jantung untuk memompa darah, kemudian otot sebagai yang membutuhkan ATP untuk beraktivitas pada anggota gerak kita. Nah, sumber pangannya bisa dari minyak, kacang-kacangan, minyak ikan ya, kacang-kacangan dan daging. Tapi sekarang suplemennya sudah sangat banyak. Nah, ini proses elektron transport yang ada di mitokondria. Jadi kan hasil metabolisme misalnya dari siklus Krebs gitu ya, hasilnya ada NADH. NADH ini melalui beberapa proses, mulai dari di membran mitokondria itu ada yang namanya kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan yang terakhir kompleks yang berwarna biru ini disebut dengan ATP sintase, enzim yang membentuk ATP. Nah, dari seiring karena namanya chain ya, chain itu kan sistem seperti rantai, jadi prosesnya berlangsung secara berurutan dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, sampai yang terakhir di ATP sintase. Nah, antara proses dari kompleks 1 ke kompleks 3 ini, dari kompleks 1 ke kompleks 3, ini dibutuhkan ubiquinon. Ini yang disebut dengan Q ini yang menggambarkan ubiquinon atau coenzim Q10. Jadi di sini dia berfungsi untuk memastikan proses elektron transport ini berjalan khususnya dari kompleks 1 ke kompleks 3. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan ubiquinon? Yang terjadi adalah kita akan kekurangan ATP, tidak cukup energi, karena terjadi gangguan pada proses elektron transport secara keseluruhan. Maka ATP tidak akan terbentuk. Metabolisme ubiquinon proses absorpsinya menyerupai proses absorpsi lemak. Jadi menggunakan misel, karena kan dia komponen larut lemak ya tadi. Kemudian ubiquinon terlibat dalam proses energi di seluruh tubuh. Jadi semua proses yang membutuhkan elektron transport ya pasti melibatkan ubiquinon. Nah, kemampuan ubiquinon untuk
mereduksi, mengoksidasi itu sebenarnya prinsip yang digunakan ubiquinon di dalam membran mitokondria tadi, di dalam proses elektron transport tadi. Prinsip yang terjadi adalah prinsip reaksi, reduksi, dan oksidasi. Fasenya ubiquinon itu ada 3, ada ubiquinon, semiquinon, dan ubiquinol. Ubiquinon itu adalah bentuk yang teroksidasi sempurna. Semiquinon itu pertengahannya, proses peralihannya. Kemudian ubiquinol itu adalah bentuk saat dia tereduksi sempurna. Nah, saat teroksidasi, dia membutuhkan 2 elektron untuk bisa kembali menjadi bentuk tereduksi. Ketika dia tereduksi dan dia kehilangan 2 elektron, maka dia akan berada dalam bentuk teroksidasi. Ini contoh suplemen-suplemen coenzim Q10 atau ubiquinon yang ada di pasar. Ini bisa dijumpai dengan mudah ya di apotek, dan beberapa orang sudah mengkonsumsi. Tadi ya klaimnya bisa untuk metabolisme energi seperti itu. Dan ada juga yang klaimnya bagus untuk vegetarian, karena kan ubiquinon sumbernya banyak pada daging. Jadi kemungkinan mungkin mereka yang vegan khawatir tidak tercukupi ubiquinonnya. Seperti itu.